وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita berusaha untuk terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di masjid dalam rangka untuk melanjutkan kegiatan kita thalabul ilmi, mencari ilmu dan tafaqquh fid din, memahami agama kita, yang mana ini merupakan amal yang sangat istimewa di dalam agama kita, di mana para malaikat, ada di antara para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah tugaskan untuk mencari majelis-majelis zikir, yang diantaranya adalah majelis-majelis ilmu, di mana tatkala mereka mendapatkan majelis-majelis tersebut, maka mereka saling memanggil satu sama lain, memanggil teman-temannya di kalangan para malaikat, dan mereka mengatakan, halummu ila hajatikum, marilah kemari menuju hajat kebutuhan kalian. Ya, dan memang demikian, ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an, bahwasanya ilmu syar'i, ilmu agama merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita semua. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Ya, ini bisa kita pahami bahwasanya kebutuhan manusia terhadap makan dan minum itu dibutuhkan sehari itu paling tidak berapa kali? 3 kali ya, bahkan bisa 2 kali ya, kebutuhan terhadap makan. Itu pun kalau misalkan tidak mendapatkan makanan sama sekali, maka ujungnya adalah dia akan mengalami kerusakan fisik, atau puncaknya adalah kematian, yang itu pasti akan dialami setiap manusia. Adapun kalau ilmu, yaitu ilmu agama, maka kalau kita pikirkan, sesungguhnya ilmu agama itu kita butuhkan setiap saat, bukan hanya sehari 3 kali, tapi setiap saat. Karena diharapkan seorang manusia hidup di dunia ini setiap saatnya itu bernilai ibadah di sisi Allah, diharapkan demikian. Sehingga kalau kita tahu tuntunan Rasulullah SAW itu ada semenjak manusia itu bangun tidur terus beraktivitas sampai tidur kembali, ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang hal itu tentunya untuk kita bisa melaksanakannya, kita perlu memiliki ilmu dalam masalah itu. Bagaimana tuntunan beliau SAW ketika bangun tidur, kemudian masuk kamar mandi, keluar darinya, dan terus sampai akhirnya
kembali merebahkan tubuhnya ke tempat tidur kita. Ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Belum lagi berkait dengan ilmu kita tentang perkara yang ghaib, yaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang hendaknya senantiasa mengiringi waktu-waktu kita, agar kita senantiasa muraqabah kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga diharapkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, di waktu apapun kamu berada, hendaknya bertakwa kepada Allah. Dan ini membutuhkan ilmu tadi ya. Dan lagi, kalau tadi hilangnya atau tidak didapatkannya makanan ataupun minuman, akibatnya adalah rusak fisik, ujungnya adalah kematian yang pasti dialami setiap manusia. Tapi kalau kehilangan ilmu, tidak mendapatkan ilmu syar'i, maka yang rusak itu bukan fisiknya, yang rusak adalah hatinya. Dimana ketika hati itu rusak, maka akan menyebabkan amalan-amalan manusia itu rusak ya. Dan puncaknya adalah kematian hati. Ini yang paling berbahaya, hati yang mati. Karena hati itu bagaikan tubuh ya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Kalau hati sudah mati, artinya dia adalah orang yang kafir, ya kan? Kalau hatinya sudah mati, maka kehidupan di akhirat nanti, ya, dia tidak akan mendapatkan satupun kenikmatan, tidak akan mendapatkan satupun kenikmatan, ya kan? Dia akan celaka selama-lamanya. Sehingga ilmu itu sangat kita butuhkan. Ya, bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi untuk kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu di akhirat nanti. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum. Maka dengan kita menyadari akan pentingnya ilmu syar'i ini, kita semestinya akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala Allah memberikan kemudahan kepada kita bisa bermajelis ilmu, bisa mempelajari ilmu, baik dengan majelis seperti ini, atau dengan membaca buku-buku, atau dengan mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Itu semua adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut bagi kita untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan ini adalah lanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang bab Maja'a fi riya, bab yang menjelaskan tentang riya, tentang hukum riya, tentang seluk-beluk riya ya. Sudah kita terangkan kemarin tentang definisi riya, yaitu apa kemarin? Menampakkan menampakkan ibadah agar dipuji manusia. Itu intinya ya. Itu intinya, menampakkan ibadah, tapi lengkapnya menampakkan ibadah agar dilihat oleh manusia, kemudian mereka memujinya. Ini riya. Dan semisal dengan riya adalah apa? Sum'ah, menampakkan ibadahnya agar didengar oleh manusia, kemudian mereka memujinya. Walaupun antara riya dengan sum'ah ini hakikatnya adalah sama. Maka kata para ulama, hukum-hukum yang disebutkan tentang riya ya berlaku juga terhadap sum'ah. Hukum-hukum yang berlaku tentang riya berlaku juga pada sum'ah. Nah, jadi menampakkan ibadah di hadapan manusia ya, agar mendapatkan pujian dari manusia tersebut ya. Dan sudah kita terangkan kemarin bahwasanya riya ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan ya kan, karena tuntutan dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita melakukan amalan-amalan dengan niat ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala, dengan niat hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, murni untuk Allah Ta'ala, murni untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala ya.
untuk mendapatkan wajahnya Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pahala akhirat dan yang semisal dengan itu, yang maknanya adalah sama. Walaupun tadi kita sebutkan banyak ya, niatnya untuk apa? Mendapatkan ridho Allah, mendapatkan wajah Allah, ya, mendapatkan pahala akhirat. Ini kan beberapa niat, tapi itu hakikatnya satu, ya, karena tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, akan tetapi tatkala seseorang memiliki niat dalam amalnya adalah apa? Mendapatkan pujian manusia, maka ini berbeda dengan yang tadi, ya, tidak sama dengan ridhonya Allah, tidak sama dengan pahala akhirat, ya. Sehingga ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan apa? Kesyirikan. Maka telah diterangkan juga bahwasanya dalam hadis yang kita baca kemarin, yang terakhir kita baca, hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ana aghna syuraka yani syirki, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya, ya kan? Zat yang maha tidak membutuhkan makhluknya, termasuk juga tidak membutuhkan persekutuan. Maka barang siapa yang melakukan amalan, di dalam amalan tersebut dia menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan selainnya, maka Allah Ta'ala akan apa? Meninggalkannya dan amalan yang disekutukan tadi, atau meninggalkan dia amalan tersebut dan sekutunya. Yang mana para ulama menjelaskan kalimat ini, taraktuhu wa syirkah, maknanya adalah Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan tersebut. Allah tidak akan menerima amalan tersebut, sehingga konsekuensinya ketika Allah tidak menerima, pasti tidak akan memberikan ganjaran pahala, ya kan, atas amalan itu. Dan juga ini melazimkan pula bahwasanya apa? Melazimkan pula bahwasanya Allah Ta'ala tidak ridho, kan gitu kan? Tidak ridho terhadap orang tersebut ketika melakukan amalan dengan riya. Sehingga diambil kesimpulan dari sini bahwasanya riya itu adalah perkara yang haram. Perkara yang haram, melakukannya merupakan dosa besar, ya kan? Bahkan dia merupakan syirik, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, baik. Jadi riya itu merupakan kesyirikan. Nah, syiriknya ini syirik yang jenis apa? Syirik besar atau syirik kecil? Ya, syirik kecil. Ketika kalimat riya dimutlakkan begitu saja, ya, dijelaskan riya gitu saja, maka yang dimaksud adalah syirik kecil. Tetapi kalau kita mau rinci, maka riya itu ada dua macam, ya. Ada riya itu ada dua macam. Ada riya yang merupakan syirik besar dan riya yang merupakan syirik kecil. Tapi kalau para ulama menyebutkan tentang masalah riya, biasanya terkait dengan syirik kecil. Nah, riya dia bisa termasuk syirik besar adalah ketika riyanya itu dalam pokok-pokok agama, seperti yang telah kita terangkan kemarin. Seseorang ini menampakkan dirinya muslim, menampakkan dirinya sebagai seorang yang beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan melaksanakan sholat sebagaimana kaum muslimin, tetapi ternyata apa? Hal itu hanya pura-pura saja. Hatinya ternyata nggak percaya kepada Rasulullah SAW. Hatinya ternyata nggak mengimani adanya akhirat. Hatinya ternyata mencintai orang-orang kafir dan seterusnya. Nah, yang seperti ini adalah hakikatnya adalah orang-orang munafik. Itu merupakan riya, ya, merupakan riya. Yang ini termasuk syirik yang besar. Riya yang syirik besar. Nah, akan tetapi riya yang dibahas oleh para ulama biasanya adalah apa? Riya yang menjangkiti kaum muslimin. Riya yang menjangkiti kaum muslimin, bukan yang ada pada orang-orang munafik. Ya, termasuk yang dibahas oleh Syekh di sini dalam kitab kita adalah riya yang menjangkiti kaum muslimin. Ya. Yang mana dia merupakan syirik kecil. Yang mana dia merupakan syirik kecil. Nah, tatkala syirik kecil atau riya ini, ya, riya ini menjangkiti seorang muslim pada amalannya, maka akan berdampak bahwasanya amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah asalnya, kaidah dasarnya seperti itu, ya. Jadi ketika ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, tentunya kita katakan amalnya ini amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya kan? Amalannya, lahiriahnya
sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi batinnya, niatnya tercampur dengan apa? Riya. Ya, jadi pahami ya. Contoh misalnya seorang muslim melaksanakan sholat. Sholatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukan sholat yang diada-adakan, bukan. Ya, ambillah contoh misalkan sholat Jumat atau sholat zuhur, gitu kan. Lalu dia melaksanakan sholat itu, ya, dalam niatnya itu tercampur dengan riya. Tercampur dengan apa? Riya. Maka kata para ulama, ya, berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, amal yang tercampur dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan dari Allah taala, taraktuhu wa syirkah, aku akan meninggalkan dia bersama dengan sekutunya. Ya kan? Amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah taala. Ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membuahkan pahala. Nah, jelas ya ini ya. Akan tetapi para ulama rahimahullah taala merinci tentang satu amalan yang terkena riya, ya, dirinci oleh para ulama karena kondisinya itu berbeda-beda. Dan ini detailnya para ulama ya. Ini termasuk detailnya para ulama di dalam apa? Menjelaskan tentang masalah ilmu. Baik. Disebutkan, saya ambil beberapa gabungan dari beberapa kitabnya. Disebutkan dalam Fathul Majid misalnya, dia menyebutkan apabila amalan itu niatnya murni karena riya, satu amalannya niatnya itu murni karena riya, maka jelas semua ulama mengatakan ini apa? Batal amalannya tersebut, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Dia melakukan amalan sholat misalnya gitu ya, yang mendorong dia sholat bukanlah untuk mendapatkan pahala Allah, bukanlah karena Allah Ta'ala, tetapi apa? Semata-mata karena riya. Semata-mata karena apa? Riya. Maka jelas amalan sholatnya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amal tersebut niatnya itu murni riya. Jelas ya? Murni riya. Akan tetapi di sini diberi catatan oleh penulis kitab Fathul Majid itu, namun yang seperti ini, ya, bentuk-bentuk riya yang seperti ini yang tadi saya sebutkan, satu amalan murni amalnya itu riya, tidak tergambarkan pada seorang muslim ketika dia melaksanakan sholat yang wajib atau puasa yang wajib. Tidak tergambarkan terjadi pada seorang muslim yang melaksanakan sholat wajib ataupun puasa yang wajib. Ketika dia betul-betul Islam, muslim ya, paham ya? Dia pasti melaksanakan sholat niatnya lillah, ya kan? Siam juga demikian, ya. Sehingga tidak tergambarkan ada pada seorang muslim yang meniatkan amalnya itu murni loh, nggak ada niat lillah sama sekali. Maksudnya murni riya itu apa? Nggak ada niat lillah sama sekali, nggak mungkin, ya. Tidak tergambarkan ada pada seorang muslim ketika dia melaksanakan apa? Fardhus shalah wasyam. Ketika dia melaksanakan amalan sholat yang wajib dan siam yang wajib. Namun terkadang tergambarkan pada seorang muslim ketika dia melaksanakan sedekah. Melaksanakan sedekah, ya. Jadi ketika dia bersedekah, ya, namanya setan kadang mengganggu seorang muslim gitu ya. Digoda, dirayu, ya kan? Sehingga muslim tersebut bersedekah, niatnya itu untuk dianggap sebagai orang yang dermawan. Mungkin nggak terjadi, mungkin, ya. Jadi, nah yang seperti ini maka batal amalannya, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika amalan, ya kan, niatnya itu murni karena riya. Jelas ya? Jadi difahami ya, ketika suatu amalan niatnya itu murni karena riya, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang yang kedua, ini saya sedang memerinci ya, ini ya, sedang memerinci tentang kondisi-kondisi orang yang melakukan amalan dan terjangkit riya padanya. Kondisi yang kedua, seseorang melakukan amalan niatnya itu lillah, tetapi tercampur juga dengan riya. Jadi tidak murni riya, tidak pernah murni lillah. Paham ya? Jadi
Dia melaksanakan. Nah, ini yang mungkin tergambar pada seorang muslim. Dia melaksanakan sholat, ya kan? Di samping dia niatnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ingin mendapatkan pahala Allah. Ini kan niat lillah kan? Ingin mendapatkan pahala Allah, ingin mendapatkan ridho Allah. Ini kan niatnya lillah kan? Benar kan? Tapi di samping itu dia juga ingin apa? Dipuji oleh orang. Ya, biar saya dianggap orang yang alim, misalkan. Dianggap orang yang ahli ibadah, saya tak ikut sholat jamaah, misalkan gitu. Walaupun itu nggak murni karena itu, tapi ada niatan untuk mendapatkan pahala juga. Paham ya? Ada tercampur gini. Nah, maka penulis kitab Fathul Majid mengatakan, ini kalau nggak salah beliau menukil dari Imam Ibnu Rajab. Jadi bukan dari beliau sendiri, tapi menukil dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang seperti ini juga batal amalannya. Maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika riya itu muncul sebagai pendorong amal. Riya itu muncul sebagai pendorong apa? Amal. Ya, ini kondisi ini, dua kondisi ini tadi. Yang pertama tadi apa? Murni karena riya. Yang kedua tercampur dengan riya. Ya, yang itu semua membatalkan amalan atau menjadikan amalan tidak diterima. Itu adalah dalam kondisi apa? Ketika hal itu menjadi pendorong amal itu dilakukan. Ini muncul di awal sebelum melaksanakan amal tersebut. Bisa difahami nggak? Ya, baik. Intinya, ikhwah sekalian, a'azanillah wa iyyakum jami'an, ketika riya itu ya muncul sebelum beramal dan menjadi pendorong untuk melaksanakan amalan, baik itu murni ataupun tercampur dengan niat lillah, maka amalan itu akan apa? Tidak diterima oleh Allah. Ringkasnya ini, dua kondisi ini ringkasnya demikian. Paham ya? Ringkasnya demikian. Saya ulangi lagi, dua kondisi tersebut ringkasnya apa? Ketika suatu amalan ya dilaksanakan dalam niatnya itu mengandung riya, ketika dia mau melaksanakannya, ya, jadi pendorong melakukan amalannya itu tercampur dengan apa? Riya, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, riyanya muncul di awal amal. Ya, riyanya muncul di awal ketika dia mau melakukan amalan, maka amal itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Sekarang kondisi yang ke berapa? 2 atau 3. Ya, kalau kita rinci tadi 1, 2 itu sendiri-sendiri, maka 3 berarti ya kan? Yang ketiga, atau kalau yang 2 tadi kita jadikan 1, kita tarik kesimpulan tadi kan jadi 1 berarti kan? Maka ini kondisi yang kedua. Yaitu apa? Riyanya itu tidak muncul di awal. Jadi seseorang melakukan amalan dari awal itu sudah lillah, ikhlas. Tidak ada niat riya. Tidak ada niat riya. Paham ya? Dari awal niatnya apa? Ikhlas. Betul-betul karena Allah, bukan karena riya. Baik. Namun ketika dia berada di tengah-tengah amalan, ya, misalnya seseorang sholat ini kan, ketika sedang rakaat kedua, tiba-tiba ada orang yang ada, ini sholat sunnah misalkan di masjid, ya kan? Tiba-tiba ada orang datang, masuk, buka pintu, gitu kan, masuk, wah ada orang nih. Akhirnya apa? Setan membisikkan dia, ya, agar apa? Orang tersebut memperbagus sholatnya, biar dilihat sebagai orang yang sholatnya bagus, biar dipuji oleh orang tersebut. Nah, muncul apa ini? Riya, ya kan? Muncul riya. Awalnya lillah, nggak ada niatan riya, tapi tatkala ada orang datang langsung muncul niat riya. Nah, kondisi ini kita perinci lagi. Ketika riya itu muncul di tengah-tengah seperti ini, maka diperinci. Ya. Ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Qaulul Mufid ya. Anda bisa lihat ke sana juga. Diperinci. Kalau dia itu kita lihat di sini ya, biar nggak berbeda.
biar urutannya sama dengan disebutkan Syekh Utsaimin. Maka beliau memperinci demikian. Apabila amalannya itu amalan yang jenisnya adalah antara bagian awalnya tidak terkait dengan bagian akhirnya, keabsahan bagian awal amalan tersebut tidak terkait dengan keabsahan bagian akhirnya, maka amalan yang masih mengandung keikhlasan diterima oleh Allah, tetapi amalan yang mengandung riya ditolak oleh Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Amalan itu ikhwah, ada amalan yang merupakan satu kesatuan, awal dengan akhirnya itu satu, awal sampai akhirnya itu satu kesatuan. Apabila akhirnya itu batal, maka awalnya juga batal. Seperti apa contohnya? Sholat, dari awal takbir sampai salam, ya kan? Sholat 4 rakaat misalnya, ya. Ketika yang rakaat terakhir itu batal, apakah kemudian kita terus mengganti 1 rakaat terakhir ini saja, ataukah seluruhnya 4 rakaat? Seluruhnya 4 rakaat kan? Artinya ini amalan yang terkait antara awal dengan akhirnya itu satu kesatuan. Seandainya satu bagian itu batal, maka akan batal seluruhnya. Paham ya? Beda dengan ketika membaca Al-Quran misalnya. Baca Al-Quran apakah disyaratkan? Misalkan dari surat Al-Baqarah sampai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, apakah kesahan, keabsahan saya membaca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai 100 ayat pertama, ya, tergantung dengan sahnya saya membaca surat Al-Baqarah sampai ayat terakhir, misalkan gitu. Ataukah boleh saya maksudnya gini, saya misalkan baca Al-Quran dengan berwudu gitu ya, dengan berwudu, baca Al-Quran dengan berwudu dari ayat pertama sampai terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian tengah-tengah di surat Al-Baqarah saya batal. Walaupun tidak ada istilah sah tidaknya membaca Al-Quran tanpa wudu gitu ya, nggak ada istilah seperti itu dalam fikih, tetapi ini sebagai contoh saja ya. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai pertengahan saya masih wudu, ya kan? Pertengahan batal. Kemudian saya ambil wudu. Apakah saya mengulangi dari awal lagi ataukah boleh dari pertengahan Al-Baqarah? Kan boleh saja ya. Nggak ada kaitannya dengan yang pertama kan gitu kan? Iya nggak? Nggak ada kaitannya dengan yang pertama, seperti halnya sholat tadi, satu kesatuan. Antum boleh ngambil surat Al-Baqarah ayat berapa dibaca sendiri-sendiri kan bisa. Kan gitu. Nah, amal yang seperti ini, kalau misalkan awalnya itu ikhlas, tengah-tengahnya itu riya, ya, maka yang kena riya itu yang tidak diterima oleh Allah, sedangkan yang pertama masih mendapatkan pahala. Jadi gini, misalkan gini, baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 100, mudahnya gitu ya. Ketika ketika seseorang baca ayat pertama sampai 50, dia murni niatnya lillah. Ketika ayat 51 ada orang sehingga dia baca bagus-baguskan, gitu kan? Dibagus-baguskan bacaannya sehingga agar dipuji. Riya enggak ini? Riya. Sampai terakhir seperti itu. Maka apakah amalan riya ini membatalkan akhirnya saja atau juga awalnya? Akhirnya saja, karena bacaan Al-Quran itu bukanlah satu kesatuan yang harus kita baca seperti halnya sholat itu satu kesatuan, paham ya? Nah, kalau sholat tadi, ya kan, kalau sholat tadi di akhirnya muncul riya, walaupun hanya sebelum salam, gitu kan, namun dia biarkan sampai terakhir, riyanya itu ada terus sampai terakhir, maka karena ini satu kesatuan, pahalanya bisa hilang seluruhnya. Ya, paham ya? Karena ini satu kesatuan. Tapi kalau bacaan Al-Quran, maka ini enggak harus demikian. Enggak menjadikan pahalanya itu batal seluruhnya. Sama halnya antum punya uang untuk disedekahkan, ada 1 juta rupiah. Sudah niat ini saya sedekahkan, saya wakafkan 1 juta ini untuk ikut bantu bangun masjid, ya kan? Tapi saya bayarnya nyicil ya terserah, ya kan? Ketika dia pertama ya memberikan uang wakaf tersebut sejumlah misalnya 700.000 rupiah, tidak ada orang yang tahu,
ya kan? Kemudian sisa 300.000 rupiah. Ada orang ketika dia membayarkan, ada orang yang melihat, wah ini biar dipuji, ya kan? Sedekahnya berapa juta tadi? 1 juta ya, 1 juta rupiah. Yang 700.000 rupiah itu ikhlas, karena nggak ada yang melihat, dan dia nggak punya niatan ria. Tapi ketika membayar yang 300 ini apa? Ya ria, ya kan? Ada orang yang melihat, dan dia ingin dapat pujian, gitu maksudnya. Baik, maka apakah riaknya ini menjadikan batal tidak diterima sedekah yang 1 juta itu semuanya? Tidak. Tetapi apa? Yang 300 ini saja. Yang 700 itu sudah lewat tadi kan, sudah ikhlas, ya, maka sudah diterima, insya Allah. Nah, ini jadi ketika riaknya itu muncul di tengah-tengah, maka dilihat jenis amalannya itu amal yang terkait antara awal dengan akhirnya atau tidak. Ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala seperti itu. Jelas ya? Nah sekarang tatkala amalnya itu seperti sholat, ya, amalnya itu seperti sholat, muncul riya di tengah-tengah. Kalau dibiarkan sampai akhir, maka bisa membatalkan apa? Pahala sholat itu secara keseluruhan. Kalau dibiarkan riyanya itu sampai akhir. Akan tetapi riya ini, ikhwan, ya, riya itu kan awal mulanya bisikan dari syaitan, ya enggak? Nah ketika antum itu bisa berusaha untuk menolak dan melawan bisikan tersebut, ya, dalam hati antum sadar itu kan, oh ini benih riya ini muncul dalam hati saya, enggak, saya harus lawan ini. Saya sholat ini bukan karena ingin dapat pujian, saya harus lillah. Nah antum lawan niatan ini, gitu kan, niat riya ini dilawan, maka tidak akan membahayakan pahala amalan antum, insya Allah. Sholat antum akan istilahnya pahalanya tidak terbahayakan, tidak terpengaruh oleh riya yang muncul di tengah-tengah yang antum lawan. Makanya ikhwan, ini pentingnya kita belajar, ya, pentingnya kita belajar. Jadi ketika kita mengetahui ada perkara-perkara yang bisa merusak amal kita tahu solusinya bagaimana, ya kan? Kita tahu solusinya bagaimana. Beda dengan orang yang tidak tahu, tidak pernah belajar sama sekali tentang masalah riya, ya kan? Seakan-akan itu adalah hal yang biasa saja, dia biarkan, akhirnya apa? Pahalanya jadi sia-sia, kan? Amalnya jadi sia-sia, tidak berpahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui hal ini, ya kan? Apabila muncul dalam hati kita ketika melaksanakan satu amal ibadah seperti sholat, hendaknya kita lawan. Kita lawan niat itu. Jangan dibiarkan, ya kan? Kita lawan, usahakan untuk ikhlas. Ya. Lawannya bagaimana? Ya dengan memperbaiki niat, bukan dengan meninggalkan amal itu, bukan. Wah ini mulai riya ini, udah tak berhentikan amalnya, kita tinggalkan, nggak jadi beramal, salah. Tapi melawannya dengan apa? Dengan memperbaiki niatnya. Niatnya diluruskan kembali. Kita ingat bahayanya riya, ya kan? Kita ingat bahayanya riya, pentingnya ikhlas dalam amalan, ya kan? Kita ingat juga bahwasanya pujian manusia itu nggak akan memberi manfaat kepada saya, gitu kan? Dan seterusnya perkara-perkara yang bisa antum gunakan untuk melawan riya yang muncul dalam hati. Nah, baik, ini tentang bagaimana amalan ketika dia tercampuri oleh riya, ya. Bisa difahami ya, atau diulangi lagi? Kita ulangi lagi sedikit secara ringkas. Jadi amalan yang terkena riya ada beberapa kondisi. Pertama adalah apabila riyanya itu muncul sebagai pendorong melaksanakan amalan, ya kan? Niatnya itu muncul sebagai pendorong melaksanakan amalan, baik itu murni atau tidak murni riyanya, maka itu membatalkan pahala amal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau riyanya itu muncul sebagai pendorong melakukan amalan. Baik, jadi muncul di awal. Yang kedua, apabila riyanya itu muncul di pertengahan amalan, ya, maka kalau amalnya itu sifatnya itu bukan yang satu kesatuan, ya, atau intinya amal itu bisa terpisah-pisah antara awal, tengah, dan akhirnya itu bisa dipisah-pisah, maka bagian amal yang ikhlas insya Allah tetap pahalanya, tetapi yang terpengaruh oleh riya, yang dibatalkan yang dibatalkan pahala amalannya oleh riya adalah yang terkena riya padanya. Paham? Nih. Terus yang ketiga adalah apabila amalannya adalah
berupa amal yang satu kesatuan, awalnya terkait dengan akhirnya, akhirnya terkait dengan awalnya, ya. Maka apabila riya muncul di tengah-tengah, bila dibiarkan sampai akhir, tidak dilawan, maka itu akan membatalkan pahala amal tersebut secara keseluruhan. Walaupun, ya kan, walaupun riyanya itu muncul beberapa saat sebelum selesai amalan. Kalau dia dibiarkan, maka apa? Bisa membatalkan seluruh amal tersebut pahalanya. Baik. Nah, kalau riyanya itu muncul di tengah dan dia bisa melawannya, dia ada usaha untuk melawannya, dia tidak ridho dengan riya tersebut, maka insya Allah bahwasanya riya ini tidak akan membahayakan pahala amal. Jelas insya Allah ya. Nah, nanti kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali insya Allah. Baik, ini yang ingin saya sampaikan di awal pengajian kita ini sampai pertengahan sudah insya Allah tentang hukum amal yang terkena riya. Nah, sekarang kita akan lanjut membaca dalil yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini yang sudah kita baca dua dalil sebelumnya, ya kan? Kita sudah baca ayat dari surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir, dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Tinggal hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Coba dibaca dulu. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal masiihid dajjal?" Qalu bala. Qala asyirkul khafi. Al-khafi yakunu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilai. Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia berindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, Masya Allah, ini hadis yang luar biasa ya. Hadis yang semestinya menjadikan kita itu takut terhadap riya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengkhawatirkan riya menjangkiti manusia yang paling mulia di umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal masihid dajjal?" Maukah kalian aku beritahu sesuatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masihid Dajjal? Lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masihid Dajjal. Ya. Coba lihat kalimat yang luar biasa dalam sekali ya. Kita tahu bahwasanya fitnah yang ada semenjak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada yang lebih menakutkan daripada fitnahnya Dajjal, ya kan? Fitnah terbesar. Sampai-sampai para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya memperingatkan tentang akan keluarnya Dajjal, ya kan? Meskipun zamannya masih lama sekali. Apalagi zamannya Nabi Muhammad SAW yang ini adalah zaman terakhir kan? Nabi terakhir kan? Nabi-nabi yang sebelumnya sudah memperingatkan tentang Dajjal. Kan ini fitnah terbesar, ujian terbesar bagi manusia. Ya. Siapa Dajjal itu? Apakah Dajjal itu hanya sekedar simbol ya? Sebagian orang memahami Dajjal itu hanya sekedar simbol apa istilahnya kekuatan buruk yang ada di zaman sekarang ini ya. Seperti apa? Amerika gitu ya. Dajjal itu ya sudah keluar. Enggak, Dajjal itu ikhwan, Dajjal itu adalah manusia. Dajjal itu apa? Manusia yang Allah Ta'ala jadikan sebagai fitnah. Fitnah itu apa? Ujian.
bagi umat manusia, ujian terbesar, di mana nanti dia akan keluar di akhir zaman. Dia akan keluar di akhir zaman, ya kan? Yang menjadi cobaan yang sangat besar bagi umat manusia. Awalnya dia mengaku sebagai raja, terus sebagai nabi, ya, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai apa? Tuhan. Dan Allah Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan Dajjal itu memiliki apa? Keanehan-keanehan yang menjadikan banyak orang tertipu, ya. Di mana Dajjal itu ketika mendatangi suatu kaum, ya kan, mengajaknya untuk ikut kepadanya. Kalau kaum itu tidak mau, ya kan, maka Dajjal akan menjadikan, dengan tanda kutip, ya, bukan dia sendiri yang menjadikan, tetapi ini adalah hikmah dari Allah Ta'ala, tanahnya itu kering kerontang, tidak akan turun hujan, ya kan? Ketika ada kaum yang mau mengikuti Dajjal, maka Dajjal itu akan mengatakan kepada langit, wahai langit, turunlah hujan. Turun, insya Allah. Fitnah besar sekali, sehingga banyak orang tertipu menganggap itu adalah apa? Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya memberikan tanda tentang bahwasanya dia itu bukan Tuhan. Yaitu apa? Al-Masih. Tahu Al-Masih? Al-Masih itu, Dajjal itu kan disebut Al-Masih, ya? Ya enggak? Disini kan disebut Al-Masih Dajjal, ya, dalam hadis tadi kan Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Kata para ulama, Al-Masih yang disematkan, julukan Al-Masih yang disematkan pada Dajjal itu maknanya adalah mamsuhul ain, ya, salah satu matanya itu dihilangkan cahayanya, maksudnya buta, ya, buta salah satu matanya. Bahkan disebutkan yang mata yang buta itu istilahnya apa ya, mencoto, tahu ya mencoto, ya, seperti halnya apa ya itu, melotot, seperti melotot, kayak ada anggur di situ, kayak ada anggur di matanya tersebut. Jadi apa ya, seperti itulah disebutkan dalam hadis seperti itu. Jadi menunjukkan kalau dia itu cacat, punya dua mata, tetapi yang bisa melihat cuma satu, ya, bukan satu mata, bukan mata satu, ya, bukan si mata satu di tengah-tengah ini, enggak, tapi dua, matanya dua, tetapi yang satu tidak bisa digunakan, cacat, ya. Maka ini merupakan salah satu tanda yang Allah berikan menunjukkan bahwasanya dia itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu zat yang sempurna, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yakhfa alaikum, Allah itu tidak samar bagi kalian, maksudnya jelas sifat-sifatnya adalah maha sempurna, ya kan? Innahu laisa bi'a'wara, Allah Ta'ala itu tidaklah buta sebelah, artinya Allah memiliki dua mata, yang keduanya itu ini bisa melihat semua, tidak buta sebelah, ya kan? Wa inna Dajjal a'warul ainil yumna, sedangkan Dajjal itu dia adalah makhluk manusia yang buta sebelah kanannya, buta mata sebelah kanannya. Ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat Dajjal, ya, sehingga bagi orang-orang yang beriman, ya kan, akan mengetahui bahwasanya Dajjal itu adalah Dajjal, ya, Dajjal adalah Dajjal. Apalagi Allah Ta'ala memberikan tanda juga, ya kan, kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk bisa mengetahui ini Dajjal, bahwasanya di antara kedua matanya itu tertulis kalimat kafaro, kafir, gitu ya. Dan ini dibaca oleh semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman bisa membaca, baik itu bisa baca tulis ataukah tidak, semua bisa membaca. Tapi orang yang kafir nggak bisa baca, ya. Tertulis ini, ya kan? Ini merupakan salah satu tanda yang Allah berikan juga sebagai bantuan bagi orang-orang yang beriman untuk bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Intinya fitnahnya ini besar sekali. Makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita, ya, menganjurkan kita itu untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari dahsyatnya, dari buruknya fitnah Dajjal ini. Itu setiap kali kita sholat, ya, tasyahud akhir sebelum salam, maka dianjurkan untuk membaca doa perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di antaranya adalah yang keempat apa tadi? Meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya, ya, fitnah cobaan ini al-masiihid dajjal. Nah, artinya Rasulullah SAW itu sangat mengkhawatirkan umat ini terkena fitnah Dajjal, sangat mengkhawatirkan sekali, sangat takut.
Makanya beliau memerintahkan agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Nah, ternyata ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, di sini beliau SAW mengatakan kepada para sahabat, maukah kamu saya beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal? Luar biasa berarti kan? Ini kan? Luar biasa. Fitnah Dajjal itu fitnah yang besar sekali, tetapi ada yang lebih beliau khawatirkan menimpa siapa? Para sahabat. Bukan sembarang orang, para sahabat. Ya kan? Nah, maka dari sisi mana? Dari sisi apa Rasulullah SAW itu kok mengkhawatirkan perkara ini lebih besar daripada fitnah Dajjal? Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti kita terangkan insyaallah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, bala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyirkul khafi, perkara yang aku khawatirkan melebihi ya fitnah Dajjal yang menimpa kalian adalah apa? Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang maksudnya dimaksud adalah riya. Dengan bukti atau dengan dalil kalimat setelahnya. Yaqumur rajulu fayusalli, ada orang yang berdiri untuk sholat, lalu dia memperbagus fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperbagus sholatnya lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia mengetahui ada orang yang memandang dia ketika sholat itu. Riya kan ini kan ya. Jadi inilah perkara yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW akan menimpa para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan itu lebih beliau khawatirkan daripada fitnahnya Dajjal. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Sebelum saya terangkan sisi besarnya, bahayanya riya daripada Dajjal, saya ingin terangkan ini dulu. Syirkul khafi, riya disebut dengan syirik khafi. Kenapa? Syirik khafi itu kan syirik yang tersembunyi. Berarti ada lawannya enggak? Syirik yang terang-terangan, namanya syirkul jali. Syirkul khafi sama syirkul jali. Jadi kalau kita membahas secara ilmiah tentang masalah syirik, ada syirik terbagi menjadi dua, ditinjau dari besar kecilnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Jadi ditinjau dari dampaknya ya, berarti ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang dampaknya luar biasa ya, adalah syirik besar yang menjadikan seseorang itu kafir, ya kan? Syirik kecil dampaknya besar, tetapi tidak seperti yang pertama. Nah, ditinjau dari sisi lain, syirik itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari jelas dan tidaknya, kelihatan dan tidaknya syirik tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan syirik khafi salah satunya. Yang satu adalah syirik khafi, yang satu adalah syirik jali, ya, atau zahir juga bisa, syirkul zahir juga bisa. Satunya syirik khafi, ya kan? Baik. Apa itu syirik yang jali dan kenapa riya disebut dengan syirik apa itu syirik khafi dan kenapa riya disebut dengan syirik khafi? Ya, syirik khafi syirik yang tersembunyi. Riya disebut sebagai syirik khafi karena dia tempatnya di dalam hati. Tidak ada yang mengetahui tentangnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tentunya juga orangnya tadi juga tahu, ya kan? Tapi kadang ada orang yang nggak tahu juga, bahkan ada orang yang nggak tahu tentang dirinya itu riya atau tidak, ya enggak? Nah, makanya itu sangat samar sekali, sangat tersembunyi sekali. Syirik khafi. Nah, adapun syirik yang jali, syirik yang nampak ya, syirik yang terang-terangan adalah syirik yang bisa dilihat atau bisa didengar. Seperti misalnya apa? Nah, menyembelih untuk selain Allah, atau bersumpah ya, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah patung, ya kan? Ini syirik yang terang-terangan kan? Nah, adapun syirik yang tersembunyi tadi seperti riya. Pokoknya syirik-syirik yang tempatnya itu di dalam hati. Syirik dalam hal kecintaan, syirik dalam hal rasa takut, syirik dalam hal rasa harap. Pokoknya yang berada di dalam hati. Ya, sehingga tidak mesti yang namanya syirik khafi itu adalah syirik kecil, tidak mesti. Kadang syirik khafi itu syirik kecil seperti riya, kadang syirik khafi itu syirik besar seperti mahabbah. Ya kan? Cinta kepada selain Allah dalam cinta ibadah, maka ini syirik yang khafi tapi besar. Nah, baik.
Nah, dari sisi mana Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan riya menimpa para sahabat daripada Al-Masih Dajjal? Baik. Yang pertama, bahayanya Masih Dajjal, bahayanya Ad-Dajjal adalah muncul atau ada, ya kan? Bahayanya itu ada ketika Masih Dajjal itu muncul. Ya enggak? Bahayanya Masih Dajjal itu kan besar, tetapi adanya bahaya tersebut ada atau muncul bersamaan dengan kemunculan Masih Dajjal. Adapun sebelum datangnya Masih Dajjal, maka bahayanya Dajjal itu belum begitu terasa, ya kan? Kalaupun ada, maka tidaklah signifikan gitu loh. Berbeda ketika Dajjal itu betul-betul sudah muncul, maka bahayanya sangat besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan bagi para kepala keluarga gitu ya, agar apa? Mengikat para wanita dan anak-anak di dalam rumah, jangan sampai keluar, karena bisa terfitnah dengan bahayanya Dajjal ini tadi, ya kan? Baik. Jadi bahaya Dajjal itu adalah muncul secara besar ketika Dajjal itu sudah muncul. Tapi ya tentunya Dajjal itu muncul kapan, Ikhwan? Di akhir zaman kan? Ya kan? Akan tetapi riya ini tadi bahayanya itu bagaimana? Setiap zaman bisa muncul, ya kan? Setiap zaman bisa muncul. Selama masih ada orang yang beribadah kepada Allah, pasti ada orang yang riya, ya kan? Karena riya itu menjangkiti orang-orang yang beribadah kepada Allah, kan gitu kan? Tidak menjangkiti orang yang maksiat. Riya itu menjangkiti orang yang beribadah. Selama ada orang yang beribadah kepada Allah, setan akan berusaha untuk menggoda orang tersebut untuk riya. Kan gitu. Nah, ini salah satu sisi di antara sisi yang menjelaskan kenapa beliau SAW lebih mengkhawatirkan riya dibandingkan fitnahnya Dajjal. Sisi yang kedua, ya kan? Sisi yang kedua, seandainya pun Dajjal muncul di zaman Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, seandainya Dajjal keluar, wa ana fikum fa ana hajijuhu. Kalau Dajjal itu keluar dan aku masih di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan membantahnya, aku akan mengalahkannya. Kalau Rasulullah SAW masih hidup, ketika Dajjal keluar, dan para sahabat tentunya masih ada Rasulullah SAW gitu kan, maka tentunya bahayanya ketika Rasulullah SAW masih hidup, bahayanya Dajjal itu masih bisa ditangani oleh Rasulullah SAW, kan gitu kan, secara logikanya seperti itu. Adapun riya, meskipun Rasulullah SAW itu masih hidup, ya kan, namanya riya itu tersembunyi. Rasulullah nggak tahu mana yang riya, mana yang tidak, gitu kan. Sehingga Rasulullah SAW tidak bisa membela ataupun membantu orang yang terkena riya itu untuk melawan riyanya. Itu urusan masing-masing orang, gitu loh. Jelas-jelas, sehingga beliau sangat mengkhawatirkan riya ini menimpa para sahabat lebih daripada fitnahnya Dajjal. Ya, jelas ya, ini sisi kenapa kok Rasulullah SAW itu menganggap riya itu lebih berbahaya, ya, atau dikhawatirkan oleh beliau SAW menimpa para sahabat lebih dikhawatirkan daripada fitnahnya Dajjal. Baik. Setelah kita mengetahui ini, Ikhwan, apa faedahnya mengetahui hadis ini? Faedahnya adalah tatkala Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan riya menjangkiti para sahabat, di mana para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa dalam tauhidnya, dalam keikhlasannya, begitu ya. Ya, para sahabat itu kan orang yang luar biasa dalam keikhlasannya. Tapi masih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat terjangkiti riya, masih dikhawatirkan. Apalagi kita, ya, apalagi kita yang keikhlasan kita itu udah nggak ada bandingannya dengan para sahabat. Bukan nggak ada bandingannya lebih tinggi, enggak, tapi jauh lebih rendah, ya kan? Maka hendaknya kita lebih khawatir banget kita itu terkena apa? Riya. Ya, barangkali mungkin kita nggak merasakan karena kita mungkin belum bisa mewujudkan keikhlasan, ya kan? Karena kadang seseorang itu ketika masih istilahnya bergelimang dalam keburukan, ya, dia nggak bisa merasakan bahayanya burukan tersebut. Beda kalau dia itu sudah
lepas dari keburukan, ya kan, baru dia bisa merasakan bahayanya keburukan itu yang pernah dia rasakan, dan itu kan. Nah, jadi mungkin kita itu jarang sekali ikhlasnya sehingga kita tidak merasakan riya enggak ya gitu kan. Tapi kalau kita sudah berusaha ikhlas terus gitu kan, melatih diri kita untuk ikhlas gitu kan, nanti mudah-mudahan bisa terasa bahwasanya riya itu kelihatan dalam hati kita, sehingga kita bisa menyadarinya dan bisa menolaknya dan menghalaunya, kan gitu. Baik, yang jelas ini hadis ini ya menggambarkan kepada kita tentang betapa besarnya bahaya riya, sehingga kita harus lebih berwaspada dari riya tersebut. Nah, baik, silakan dibaca faedah sebagai penutup kajian kita, kandungan dari bab ini, silakan sebagai murojaah juga. Nah, kandungan bab ini yang pertama tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi. Terus yang kedua masalah penting sekali, yaitu bahwa amal soleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, baik. Kandungan yang pertama tadi tafsir surat Al-Kahfi, ayat terakhir dari surat Al-Kahfi yang sudah kita terangkan kemarin pada pertemuan yang lalu, dan itu insya Allah mencukupi. Kalau ingin kembali mendengarkan bisa direkamannya ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, perkara yang sangat besar ya, bahwasanya amal soleh yang dimasuki ya niatan untuk selain Allah Ta'ala akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini harusnya kita menyadari akan pentingnya hal ini. Kenapa? Karena kita itu ikhwan ya, di dunia ini kan cuma sebentar, ya kan? Dan hidup kita itu sebenarnya itu nanti di akhirat. Dunia ini bukan kehidupan kita, maksudnya bukan kehidupan sebenarnya kita, karena kita akan meninggalkan dunia ini pasti, ya kan? Nggak ada orang yang akan tinggal selamanya di dunia, nggak ada, nggak mungkin itu, ya kan? Artinya ini pasti kita tinggalkan, dan kehidupan yang hakiki kita itu nanti di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat itu, ya kan? Kehidupan yang sangat-sangat tergantung pada amal kita di dunia. Sehingga nanti kita akan merasakan begitu butuhnya kita nanti ketika di akhirat terhadap amal kita di dunia. Ya. Kita itu nanti sangat butuh sekali terhadap amalan kita di dunia ini. Yang saya maksud amal kebaikan. Maka kalau kita mengabaikan tentang keabsahan amalan kita di dunia ini, padahal nanti kita akan sangat membutuhkannya, sangat merugi sekali. Kita anggap yang penting kan sholat, yang penting kan ini kita sudah melakukan ini penting, nggak memperdulikan tentang kira-kira diterima enggak, kira-kira ditolak atau enggak, gitu kan? Ini kalau kita nggak pedulikan tentang masalah ini, khawatirnya apa? Kita nanti akan merasa merugi, menyesal sekali. Loh, dulu kan saya sudah melaksanakan amal banyak, kok ternyata sia-sia seperti ini, ya kan? Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan tentang orang-orang yang musyrik gitu kan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangi ini amalan-amalan yang telah mereka kerjakan di dunia banyak sebenarnya, tetapi apa? Faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan tersebut apa? Sebagaimana debu yang berterbangan. Menyesal sekali kan kalau kita sudah melaksanakan amal banyak di dunia, ternyata kita nggak memperdulikan tentang masalah ini, sehingga akhirnya apa? Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Kita akan menyesal nanti di akhirat. Maka ingat bahwasanya kita itu butuh amal, butuh amalan yang diterima oleh Allah. Sehingga kita harus betul-betul mengusahakan, pertama amal itu sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Amal itu ikhlas. Ya, kita harus pedulikan terus ini. Mau beramal apapun, ya kan? Amal ibadah, sholat, siam, sedekah dan seterusnya, atau antum sedang giat untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ingat ini amalan-amalan ini, keikhlasan ini jangan sampai luput. Ini penting sekali. Sia-sia soalnya kalau misalkan tidak dibarengi dengan keikhlasan. Ini penting sekali. Boleh mengatakan al-amrul azim, perkara yang sangat besar sekali, yang penting. Nah, baik, yang ketiga. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sembahan yang sangat menolak perbuatan syirik karena sifat kemahacukupan Allah Ta'ala. Ya.
Jadi sebab hal tersebut maksudnya sebab Allah Ta'ala tidak menerima amal yang tercampur dengan niatan selain Allah. Apa sebabnya? Karena Allah Ta'ala zat yang maha kaya, maha cukup, ya, tidak membutuhkan makhluknya, sehingga Allah tidak menginginkan amal tersebut ini jika disekutukan dengan yang lain. Baik. Terus yang keempat, alasan lainnya bahwa Allah SWT adalah sekutu yang terbaik. Sekutu yang terbaik. Nah, terus yang kelima, Nabi SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Yang tadi ya, yang hadis yang kita baca terakhir tadi. Terus yang terakhir, yang keenam, tafsir riya, contohnya seseorang melakukan sholat dengan niat karena Allah Ta'ala, akan tetapi dia berindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai dari apa yang kita baca di dalam bab Maja Afir Riya tentang riya. Yang mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang bagus oleh Allah Ta'ala tentang masalah ini dan juga masalah-masalah agama yang lain, dan mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri perjumpaan kita, insya Allah nanti kita lanjut pada bab yang tidak kalah pentingnya dari yang ini, yaitu tentang masalah niat juga. Jadi melakukan amal ibadah tapi niatnya, kalau yang tadi niatnya riya itu apa? Pengen pujian manusia, ini niatnya untuk mendapatkan dunia. Nah, ini gimana coba? Mengamalkan amal ibadah tapi niatnya ingin mendapatkan dunia. Ini lebih lebih banyak contoh-contoh yang nanti ada permasalahan juga nanti insyaallah. Baik, mungkin ini dulu yang kita pelajari malam hari ini. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira ada yang